Jadi sebelumnya ini kelas 11 ya? Ya Pak, kelas 11 A. Baik, silakan duduk ya lagi. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas mengingatkan terlebih dahulu. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Jadi kota kita sekarang ini marah sekali tentang kasus apa? Misalnya. Itu Pak, main HP, gadget. Lebih dari itu ada yang lebih mendalam lagi seperti kasus yang lain lah. KDRT Pak. KDRT belum lagi belum. Oh iya. Pembunuhan. Pak, pembunuhan Pancasila Di kota kita sana ya. Kota lain juga. Baiklah, langsung saja materi kita pada hari ini yaitu tentang kasus pembunuhan yang mana dalam kata lain luas Islam itu yaitu jinayah. Baik, sebelumnya ada yang tahu pembunuhan itu apa? Menghilangkan nyawa seseorang yang sesama manusia. Oh, baik, betul sekali. Benar sekali jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ya, baik Pak. Ari, Baik. Tika, Izin Pak. oh, mana Tika? Oke. Iya. Lia, Belum masuk. nama terlambat ya. Oke. Kasra, Ada Pak. iya. Oke. Seperti yang telah diterangkan oleh teman kalian tadi, yaitu pembunuhan itu adalah hukum Islam yang termasuk dalam fikih jinayah, yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat atau aturan dalam hukum pidana. Pembunuhan itu secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, benar yang dikatakan oleh pasal tadi. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Baik, pembunuhan itu biasanya ada yang disengaja, ada pun yang tidak disengaja, baik dengan alat, benda, ataupun yang tidak mematikan seseorang. Namun hal itu pembunuhan itu terjadi karena akibat adanya ketidaksengajaan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat atau mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya, di sini ada macam-macam pembunuhan. Terdapat 3 macam pembunuhan, yaitu yang pertama pembunuhan sengaja, yaitu dalam bahasa Islam yang disebut al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat mematikan. Yang kedua, pembunuhan seperti yang sengaja, seperti yang telah direncanakan, al-qatlu al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tapi tanpa adanya membunuh, menggunakan alat sepertinya pena ya, pena. Ini kan bukan alat pembunuhan kan, tapi dia tidak sengaja membunuh ini karena dengan alat ini ya. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Misalnya kan kita punya masalah dengan sahabat kita atau teman kita kan, nah itu masalah yang besar dan
itu perbuatan sesuai dalam masuk ke hukum kejahatan. Namun karena salah sasaran, bukan orang yang bermasalah tadi, menyebabkan kematian seseorang. Nah, baik, Bapak tulis saja ya. Yang pertama itu al-kasru al-amdi. Ini kelihatan ya, di Bapak ya? Ya, Pak. Baik, itu saya yang semacam tentang pembunuhan tadi ya. Pembunuhan sengaja al-kasru al-amdi. Al-kasru itu artinya pembunuhan ya. Al-kasru syibu al-amdi yaitu al-kasru itu artinya pembunuhan, yang syibu tadi artinya sengaja. Jadi dalam artian pembunuhan dengan cara sengaja. Al-kasru al-fata'ah itu itu artinya kesalahan. Al-kasru itu tadi pembunuhan karena kesalahan. Jadi tanpa disengaja. Dasar hukum larangan pembunuhan itu terdapat dalam surat Al-Isra, yaitu yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan oleh Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang memang Allah. Baik. Jadi kita langsung saja masuk ke hukum-hukumnya. Sini Bapak akan jelaskan hukum bagi pelaku pembunuhan. Ya. Baik, sini ada 3 hukum bagi pembunuhan kesalahan, yaitu hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi hukuman karena pembunuhan ini sengaja. Hukuman sengaja itu biasanya jika keluarga korban memaafkan pelaku, adapun keluarga korban tidak diperlukan main hakim sendiri. Misalnya kan di jalan terjadi pembunuhan, itu banyak yang main hakim sendiri ya, yang dikeroyokan atau gimana. Kayaknya kalian sudah pernah lihat ya di lapangan bagaimana. Hukum aja membayar 9 denda atau dia membantu atau dia yang berat, yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan. Yang kedua, adalah pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu mahal sebagai berat dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korbannya. Yang pertama yaitu kisos ya. Yang pertama itu kisos ya. Baik.
Yang kedua itu khusus juga, tapi secara bertahap ya, selama 3 tahun kepada keluarga korban. Yang dimana disebutkan pada sabda Rasulullah SAW, yang artinya pada siapa yang membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka keluarga terbunuh mendaki mereka dapat mengambil kisos, dan jika mereka mendaki tidak mengambil kisos, maka mereka mengambil dia berupa 30 ekor bikok, 30 ekor jazaan, dan 40 ekor bilhah. Hadis dari Rasulullah. Berarti di sini terserah para keluarga yang mengambil kisos atau tidak, itu sama saja dengan denda juga. Baik, yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Ini biasanya terjadi tidak sengaja. Karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, itu apa, yaitu ringan ya. Karena diambilkan dari harta keluarga. Biasanya salah sasaran biasanya dengan pembunuhan. Ini juga ini ya, hukumnya ringan ya. Muhalazannya, apa ya? Apa? Baik, yang keempat itu pembunuhan secara kelompok. Ada yang tahu pembunuhan secara kelompok apa? Belum, Pak. Belum ya? Ya, pembunuhan secara kelompok itu adalah bersama-sama membunuh satu orang ya. Dari saat di mana diriwayatkan dalam Imam Al-Bukhari, yaitu artinya telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang telah membunuh seseorang laki-laki dengan zalim, dengan tipu di tempat sunyi. Kemudian dia berkata, seandainya semua orang menuju sana secara bersama-sama membunuhnya, saya akan kubunuh semua masyarakat al-Faliki. Hikmah yang mungkin di tangan saya. Jadi pembunuhan itu mungkin jika dia seseorang membunuh dalam pembunuhan secara kelompok, nah itu secara bersama membunuh misalnya Musnad Al-Imam Syafi'i ini membunuh seluruh komponen. Baik, langsung saja kita sebenarnya ada yang kita ya. Enggak ada, Pak. Oh, belum ada ya. Ini hikmah larangan pembunuhan. Baik, sini sebab penjelasan saya. Islam itu menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara penghormatan bagi keselamatan jiwa seseorang. Pelaku tidak diancam dengan hukuman setimpal sesuai perbuatan. Di antaranya dalil yang menjelaskan tentang hukum bagi pembunuhan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yaitu yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang dengan yang beriman dengan sengaja, maka balasannya dia adalah neraka. Negara yang dia kekal di dalamnya, Allah buka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang begitu besar. Itu maksud ayat. Jadi sudah jelas ya, di sini Al-Quran melarang tentang pembunuhan. Di mana disebut juga di sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya pembunuhan sengaja hukumnya adalah kisos, kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Al-Adad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin materi yang selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Kepada Allah pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nanya, kan nanya. Tidak, lupa, tidak lupa.